Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu Enterpriser. Terima kasih yang sudah join pada kesempatan kali ini. Jadi, di training hari ini kita akan lanjut ke rangkaian training yang udah kita rencanakan gitu ya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang gimana sih merencanakan prospecting gitu ya. Setelah sebelumnya kemarin kita udah tahu caranya menentukan target pasar. Lalu juga kemarin kita juga udah tahu caranya menentukan kebutuhan customer gitu ya. Lalu, nah sekarang kalau udah dua poin itu kita udah tahu, langkah selanjutnya adalah kita harus bisa nih yang namanya merencanakan prospecting, Bapak Ibu enterpriser sekalian. Jadi kenapa sih kita harus merencanakan prospecting ini gitu ya? Nah, namanya prospecting atau apapun yang akan kita lakukan itu butuh planning, butuh rencana Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita ketika praktek nanti ketika langsung melaksanakan prospecting, kita nggak bingung lagi. Kenapa? Karena kita udah punya rencana yang akan kita lakukan. Seperti itu. Makanya penting banget untuk kita bisa merencanakan prospecting ya. Kita bisa membuat perencanaan sebuah prospecting. Lalu ada apa aja sih di apa? Lalu ada apa aja sih di eh, materi merencanakan prospecting ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita coba bahas di materi, makanya kita coba bahas di materi kali ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut aja nih. Oke, materi prospectingnya. Oke, nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita buka dengan dua cara melakukan penjualan gitu ya. Kenapa eh, dua cara melakukan penjualan ini? Ya, nanti ini akan berhubungan dengan gimana kita eh, membuat perencanaan prospecting ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang kita udah pelajari sebelumnya, kita udah tahu sebelumnya bahwa ada dua jenis cara nih untuk kita melakukan penjualan gitu ya, atau kita melakukan selling. Yang pertama ada soft selling, yang kedua ada hard selling. Ya, Bapak Ibu enterpriser juga pasti sudah paham soft selling dan hard selling itu bedanya apa gitu ya. Cuman di sini akan saya bahas lagi sedikit. Jadi kalau hard selling ini ya ini adalah cara melakukan penjualan yang bisa dibilang cara yang sudah cukup lama dilakukan, yaitu dengan langsung menawarkan produk atau bisnis dari yang kita punya gitu ya, Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu punya madu klaver honey. Nah, ini Bapak Ibu tanpa ada embel-embel apapun gitu ya, tanpa ada pembukaan apapun, ini Bapak Ibu langsung nih nawarkan produk klaver honey kepada prospek Bapak Ibu sekalian. Nah, itu hard selling. Lalu bagaimana kalau soft selling? Nah, soft selling ini namanya soft ya. Jadi ini berjualan dengan cara yang lebih halus gitu ya. Jadi tidak terlihat langsung menawarkan Bapak Ibu sekalian. Jadi di soft selling ini identiknya dengan memberikan solusi dari permasalahan eh, orang-orang gitu ya. Dari permasalahan orang-orang kita kasih solusinya. Nah, solusi ini yang akan ada di dalam produk kita gitu ya Bapak Ibu. Semisal contohnya kemarin kita di target pasar udah bahas juga ya. Semisal ibu hamil gitu ya. Ibu hamil kan problem kebanyakan ibu hamil adalah mereka sebenarnya pengen mengembalikan bentuk tubuh ke bentuk tubuh ideal mereka sebelum melahirkan gitu ya Bapak Ibu. Ini kan menjadi masalah untuk para ibu hamil ya. Gimana caranya bisa mengembalikan bentuk tubuh ke bentuk ideal sebelum melahirkan. Nah, ini kita coba kasih solusi. Dalam arti di sini solusinya adalah lebih ke tips ya, Bapak Ibu sekalian, lebih ke tips atau makanan-makanan sehat yang bisa dilakukan. Lalu yang terakhir baru kita bisa masukin produk HDI kita gitu ya. Salah satunya Trimi ya, Bapak Ibu gitu. Jadi di soft selling ini kita lebih menonjolkan solusi dari permasalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baru kita
untuk produk kitanya, kita mungkin hanya sebatas kita taruh aja atau kita sebatas menyarankan gitu ya. Dalam arti gini, oh kalau saya menggunakan Trimin nih buat mengembalikan bentuk tubuh ideal setelah melahirkan. Nah, ibu-ibu bisa bilang seperti itu. Oke, nah ini pengulangan aja dua jenis cara melakukan penjualan. Kenapa ada ini nanti akan ada benang merahnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu step dari merencanakan prospecting. Lalu step lain dari cara merencanakan prospecting ini ada satu lagi nih, Bapak Ibu sekalian, yaitu beberapa metode prospecting. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang diketahui kebanyakan sama kita untuk melakukan prospecting ya paling lewat telepon, lewat chat WhatsApp gitu ya, Bapak Ibu sekalian, atau lewat status di story Instagram ataupun story WhatsApp. Itu mungkin yang paling sering kita tahu atau kita lakukan dalam melakukan prospecting nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata ini ada beberapa cara lain loh yang bisa kita lakukan untuk melakukan prospecting. Jadi di sini beberapa metode prospecting ini saya yakin Bapak Ibu juga belum sering melakukan metode-metode ini. Jadi metode prospecting ini nantinya akan bisa Bapak Ibu enterpriser gunakan dalam melakukan kegiatan prospecting ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, ini dia yang pertama, Bapak Ibu sekalian, metode pusat pengaruh. Nah, ini kalau kita lihat dari judulnya, metode pusat pengaruh apa sih gitu ya? Pusat pengaruh itu ini metode ini dilakukan dengan menggunakan orang yang berpengaruh di dalam lingkungan tertentu, Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini contohnya pejabat pemerintah atau ketua organisasi profesi yang intinya mereka ini menjadi pusat pengaruh dalam arti bisa jadi apapun yang mereka lakukan gitu ataupun apapun yang mereka pilih gitu ya. Nah, ini banyak anggotanya, banyak anggota mereka yang akan mengikuti gitu. Contoh gampangnya gini. Kalau kita langsung kaitkan ke produk gitu ya. Semisal Bapak Ibu melakukan prospecting di komunitas ibu pasca hamil nih. Misalkan ada komunitasnya atau ada grupnya nih. Nah, di grup itu biasanya ada namanya ini ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya ada ketua komunitas ataupun orang yang berpengaruh di komunitas tersebut. Jadi semisal Bapak Ibu berhasil melakukan prospek dan apa ya, ketua komunitas itu, orang yang berpengaruh itu mau nih menggunakan produk HDI. Nah, ini biasanya akan memuluskan jalan Bapak Ibu untuk apa namanya? Untuk menarik anggota dari orang yang berpengaruh itu untuk juga menggunakan produk HDI gitu. Jadi metode pusat pengaruh tuh ini mungkin belum banyak didengar, tapi ini kalau berhasil Bapak Ibu sekalian ini sangat dampaknya sangat luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu seperti menjala ikan. Jadi yang didapat tuh langsung banyak ya gitu. Jadi kita pengaruhin dulu ketuanya gitu ya. Kita fokuskan dulu sama orang yang berpengaruh di dalam lingkungan atau komunitas atau organisasi tertentu gitu ya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di metode pusat pengaruh ini biasanya target pasarnya siapa nih? Ya, biasanya kalau di metode pusat pengaruh ini kita lebih enak kalau target pasar kita komunitas ya. Kayak yang tadi saya bilang, kalau misalkan target pasar kita komunitas ibu-ibu pasca hamil gitu ya, misalkan ada grupnya, atau ada komunitas diabetes. Ini Bapak Ibu kalau bisa masuk ke sana dan bisa mempengaruhi orang pemimpin mereka gitu ya, atau orang yang berpengaruh, ini dampaknya akan cukup baik menurut saya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di metode pusat pengaruh ini target pasar yang paling cocok untuk kita pilih adalah target pasar berupa komunitas atau orang yang berkelompok gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah metode pusat pengaruh, ini ada juga metode spotter. Jadi apa sih ini metode spotter, Bapak Ibu sekalian? Jadi
ini bisa dibilang hubungan antar teman. Gimana sih Bapak Ibu? Nah, ini seperti layaknya sebuah jaringan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi metode ini bisa disebut juga sebagai metode mulut ke mulut, Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sebagai enterpriser bisa memanfaatkan orang lain yang memiliki hubungan pertemanan sebagai pusat informasi mengenai produk dan bisnis HDI gitu ya. Semisal Bapak Ibu punya teman gitu ya. Nah, teman Bapak Ibu ini salah satu orang yang bisa kita jadikan channel untuk menyebarkan informasi tentang produk HDI dan bisnis HDI gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Dengan catatan di sini kita juga perlu menjaga hubungan baik ya. Karena ada orang yang kita tahu-tahu datang terus minta tolong nyebarin informasi tentang produk dan bisnis HDI ke orang-orang gitu ya tanpa tahu keuntungan buat dia apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini juga harus menjaga hubungan baik dengan orang yang mau kita jadikan pemberi informasi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, metode ini Bapak Ibu sekalian ini juga bisa dilakukan ketika Bapak Ibu melakukan prospecting gitu ya. Ternyata orang yang Bapak Ibu prospek ini belum mau gitu ya membeli produk HDI ataupun menjalankan bisnisnya juga gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan metode ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba minta rekomendasi teman-teman dari prospek yang belum closing ini gitu ya Bapak Ibu. Itu namanya metode spotter gitu. Nah, jadi kalau di sini kalau kita ngomongin target pasar gitu ya Bapak Ibu sekalian, berarti target pasar untuk metode spotter ini adalah teman dekat ya. Kenapa? Ya balik lagi tadi ya, kita nggak bisa baru kenal gitu ya, atau nggak terlalu kenal dekat sama seseorang, tapi kita minta tolong nih nyebarin informasi tentang produk dan bisnis HDI ke dia gitu. Itu akan sulit. Kenapa? Karena biasanya kalau kita udah dekat, kita jadi teman dekat, ini bisa aja mereka istilahnya karena pengen ngebantu kita nih dalam bisnis, walaupun mereka belum mau jalanin, tapi mereka mau bantu nyebarin informasi tentang HDI dan produk-produknya gitu ya. Apalagi produk HDI ini bagus ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita coba tunjukkan kita coba jelaskan produk HDI dengan benar gitu ya. Ini pasti teman kita nih yang mau kita jadikan channel informasi, ini dia pasti akan nggak keberatan. Kenapa? Karena ya produknya benar, berhasiat juga gitu ya, dan bisnisnya juga benar adanya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan bisnis tipu-tipu atau bukan bisnis money game dan lain sebagainya gitu. Jadi metode spotter ini akan lebih cocok gitu digunakan ketika Bapak Ibu target pasarnya adalah segmentasinya adalah teman dekat nih ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu metode selanjutnya adalah metode mata rantai gitu ya. Jadi mata rantai ini ya istilahnya kayak estafet gitu ya Bapak Ibu sekalian, atau seperti efek domino ya Bapak Ibu sekalian. Jadi metode ini menerapkan testimoni dari customer yang merasa puas dengan produk atau bisnis HDI. Jadi customer yang merasa puas ini bisa jadi agen marketing kita secara sukarela gitu ya. Nah, ini biasanya pasti Bapak Ibu punya nih salah satu customer Bapak Ibu yang kayaknya tuh setia banget sama produk HDI. Karena apa? Karena dia benar-benar merasa puas dengan khasiat yang ada yang dihasilkan dari produk HDI ini. Ya, jadi dengan sendirinya seringkali gitu ya, tanpa kita minta pun dia akan rekomendasi produk HDI ke teman-temannya ataupun siapapun yang dia kenal. Dan biasanya apalagi ya kalau pelayanan kita ke dia baik gitu ya, service excellent ke dia bagus gitu ya, dia pasti akan rekomendasinya kita nih ya. Misalkan si customer puas ini, kita manggilnya customer puas aja ya. Jadi semisal customer puas ini punya saudara gitu yang punya keluhan tertentu. Nah, karena dia tahu produk HDI, dia puas dengan produk HDI, dia pasti akan merekomendasikan produk HDI ke saudaranya. Dan karena dia senang dengan pelayanan kita, Bapak Ibu sekalian,
dia juga pasti akan merekomendasikan untuk beli produknya di kita. Kenapa? Karena dia sudah sangat puas dengan produk dan juga pelayanan yang kita berikan gitu. Jadi nggak ada salahnya kita tetap terus belajar service excellent dimanapun ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya terkait dengan produk HDI aja nih, tapi juga di segala sisi kehidupan kita. Kenapa? Karena bisa jadi orang mungkin belum terlalu percaya dengan produk HDI, tapi dia percaya kalau kita orang yang baik gitu ya, atau kita orang yang bisa dipercaya, kita orang jujur dengan kita menerapkan service excellent ya. Nah, itu bisa aja kalau dia punya kenalan yang butuh gitu ya produk atau bisnis HDI, itu pasti akan rekomendasi kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan service excellent di berbagai lini kehidupan gitu ya, Bapak Ibu gitu. Jadi jangan mentang-mentang gitu ya. Ini bukan terkait dengan bisnis ataupun produk HDI. Ya udah, jadi kita ngelayanin orang atau kita ngebantuin orang tuh kayak setengah hati. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dengan kita melayani setengah hati gitu, bisa jadi orang yang dilayani atau yang kita bantu ini ya kayak merasa kita nggak ikhlas gitu ya bantuinnya. Dan dia mungkin nggak akan terbangun kepercayaan ke kita gitu ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kalau kita ngomongin target pasarnya gitu ya, berarti target pasarnya ini adalah kita coba targetin customer-customer kita yang udah puas dengan produk dan pelayanan kita. Bapak Ibu sekalian. Maka jadi di sini Bapak Ibu kalau yang udah punya cukup banyak customer gitu ya, kita coba saring lagi nih. Kira-kira mana nih customer yang benar-benar puas dan cinta banget sama produk dan pelayanan kita. Kalau udah ketemu Bapak Ibu, ini kita bisa jadikan target pasar untuk kita apa namanya ya, untuk kita lakukan metode mata rantai ini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk metode mata rantai ini, selain kita menggunakan customer puas tadi, kita juga bisa mengumpulkan testimoni dari para customer kita ya. Pasti biasanya banyak banget testimoni kalau apa ya, kalau customer kita puas tuh biasanya kita nggak perlu tanya, tapi dia udah langsung ngasih tahu nih, oh ternyata APC ini cepet banget ya ngeringin luka gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa screenshot, misalkan dia WhatsApp kayak gitu. Bapak Ibu bisa screenshot, dikumpulin screenshot testimoninya, lalu kita bisa coba untuk lakukan metode mata rantai ini. Kita coba sebarkan bahwa produk dan pelayanan kita tuh bagus dan terbukti di banyak orang gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi metode mata rantai ini bisa menggunakan customer puas tadi gitu ya, tapi juga kita bisa jalanin sendiri dengan cara kita kumpulin nih testimoni dari para customer yang puas dengan produk dan pelayanan kita. Nah, ini kita coba buat strateginya nanti gimana untuk menyebarkan ke istilahnya prospek baru yang tadinya belum mengenal produk dan bisnis HDI kayak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Next-nya ada metode observasi. Jadi di metode observasi ini, Bapak Ibu sekalian sebagai enterpriser harus melakukan pengamatan terhadap kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita nih, Bapak Ibu sekalian. Nantinya kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita gitu ya, ini kan berarti akan jadi tren gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa menyesuaikan tren keadaan di lingkungan sekitar kita dengan produk yang dapat ditawarkan gitu ya. Contohnya gini, Bapak Ibu sekalian, ya kita nggak bisa pungkiri ya kemarin di bulan Februari ini kasus COVID naik banget nih, Bapak Ibu. Ini kan jadi salah satu kejadian yang menjadi tren ya di lingkungan kita. Nah, ini kita bisa coba manfaatkan tren ini ya, Bapak Ibu sekalian, kita coba manfaatkan sekaligus bisa bantu orang-orang yang terkena COVID juga untuk diberikan produk-produk HDI, di mana kita tahu sendiri bahwa produk HDI ini emang istilahnya cepat banget untuk menaikkan imunitas kita ya, di mana itu sangat diperlukan untuk para pasien COVID atau suspek COVID-19 gitu ya. Itu contoh tren kemarin ya. Atau semisal sekarang nih lagi Ramadan gitu ya, itu juga perlu imunitas tubuh ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini dengan adanya tren Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian kita bisa manfaatin nih, ya
untungnya HDI ini peka banget ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di bulan Ramadan ini juga HDI ya perusahaan kita juga nyediain paket-paket yang sesuai dengan tren kita ya di Ramadan. Jadi kita nggak perlu lagi ngeracik paketnya, tapi kita udah punya paket yang disediakan sama perusahaan. Kita tinggal apa namanya? Kita tinggal melakukan metode ini ya, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita observasi, kita lakukan prospecting dengan tren yang ada gitu ya. Atau misalkan tren menikah gitu ya. Kalau tren menikah kan biasanya pengen cepat punya anak gitu ya. Kita bisa manfaatin produk couple set di tren seperti ini gitu ya. Jadi gimana Bapak Ibu sekalian untuk target pasarnya? Nah, target pasarnya sendiri kalau di metode ini berarti target pasarnya adalah yang sesuai dengan tren gitu ya. Semisal tren Ramadan, oh berarti target pasar kita adalah apa namanya pemeluk agama Islam gitu ya yang menjalankan bulan Ramadan gitu ya. Nanti kita bisa pecah lagi. Ini yang puasa nih siapa aja? Apakah pekerja ataukah pedagang ataukah ibu rumah tangga atau anak-anak? Ini kan kepecah lagi. Nah, nanti dari masing-masing itu kita bisa jadikan target pasar. Jadi misalkan gini, pekerja yang sedang puasa gitu ya. Lalu anak-anak yang lagi belajar puasa. Lalu ada juga semisal pedagang yang sedang puasa gitu ya. Kayak misalkan pekerja yang sedang puasa, oh berarti dia perlu suplemen yang bisa menjaga stamina dan imunitas dia dong selama puasa gitu. Nah ini kita coba bisa lakukan strateginya, entah itu menggunakan soft selling ataupun apa namanya hard selling gitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau misalkan anak-anak, namanya anak-anak baru belajar puasa kan istilahnya kadang juga perlu ini ya, di sahur tuh kadang males sahurnya atau gimana, atau biar anak-anak tuh kuat puasanya, oh yaudah ada produk HDI ini, misalkan Kids Tree, lalu produk-produk lainnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi metode observasi ini dilakukan, kita amati nih kejadian atau tren yang ada di sekitar lingkungan kita. Lalu nanti kita tentuin target pasarnya sesuai dengan tren yang ada gitu, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih, metode prospecting melalui telepon ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, metode prospecting melalui telepon, Bapak Ibu sekalian, ini bisa jadi cara jadul, tapi ini akan apa ya? Metode ini walaupun jadul tapi harus tetap dilakukan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini jadi kayak metode patennya ya, ini mau nggak mau harus kita lakukan. Jadi metode ini bisa kita lakukan sebagai enterpriser yang sudah punya kedekatan dengan prospeknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu metode prospecting melalui telepon ataupun chat WhatsApp ya sekarang ya. Ini kita harus lakukan untuk orang-orang yang emang udah dekat sama kita ya. Kenapa? Karena kita pasti akan menyita waktu mereka ya, Bapak Ibu sekalian. Misal Bapak Ibu hari Minggu sore, Bapak Ibu coba hubungin teman Bapak Ibu nih ya. Kalau semisal kita tidak terlalu dekat dengan teman kita, pasti dia akan merasa terganggu dan pasti akan curiga. Kenapa nih kita tahu-tahu menghubungi gitu ya. Jadi metode melalui telepon ataupun chat WhatsApp ini kita coba lakukan untuk orang-orang yang udah dekat sama kita atau teman dekat gitu ya. Karena kalau orang yang nggak terlalu dekat sama kita ini apa ya? Ya tadi ya akan ada muncul curiga ya Bapak Ibu sekalian. Terus juga walaupun kita udah sama teman dekat ini sebaiknya jangan terlalu sering dilakukan karena pastinya akan membuat prospek kita nggak nyaman. Kenapa? Ya walaupun udah dekat, tapi kalau kita prospek HDI terus ya tiap chatting, nah dia pasti akan nggak nyaman ataupun terganggu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita gimana caranya bisa melakukan ini? Kita coba jalin hubungan baik dengan sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Jadi kalau kita udah jalin hubungan baik, kita juga bisa nih tahu apa yang dibutuhkan sama teman kita gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa secara sukarela itu ngasih tahu keadaan dia gimana segala macam gitu. Jadi target pasarnya untuk di metode ini adalah teman dekat ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi itu tadi 5 metode prospecting dari sumber yang saya dapat.
ya Bapak Ibu sekalian, ini bisa disesuaikan nanti untuk melakukan merencanakan prospecting ya. Nah, ngomongin perencanaan prospecting, nah ini saya kasih tahu nih, gimana sih cara merencanakan prospecting ya Bapak Ibu sekalian. Nah, cara merencanakan prospecting ini kita flashback dulu sebelumnya ya. Sebelumnya kita udah belajar apa nih Bapak Ibu sekalian? Sekitar 3 minggu yang lalu ya. Jadi dulu kita udah pernah belajar target pasar. Nah ini cara merencanakan prospecting kita harus tentuin dulu ya Bapak Ibu sekalian target pasar kita tuh siapa aja sih sebenarnya gitu ya. Lalu habis itu kita juga udah pernah belajar kebutuhan customer. Nah kita setelah kita tahu target pasar kita harus tahu juga kebutuhan target pasar kita nih siapa aja gitu ya. Nah ini kenapa posisinya sama karena menentukan target pasar dan menentukan kebutuhan customer ini jalannya barengan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa dulu-duluan karena ini saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Nanti contohnya saya kasih tahu. Nah, setelah menentukan target pasar dan kebutuhan si customer, si pasar ini, yang harus kita lakukan adalah strategi pemasarannya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, strategi pemasaran itu bisa soft selling atau hard selling ya. Kalau hard selling ya udah misalkan Bapak Ibu langsung nih nawarin gitu ya. Kalau soft selling misalkan Bapak Ibu bikin konten tips atau Bapak Ibu bisa sarankan ke sesuai dengan target pasarnya ya Bapak Ibu. Kalau target pasarnya komunitas ini kan orang banyak gitu ya. Oh berarti kita bikinnya konten ya. Kalau misalkan target pasarnya perseorangan gitu ya, perorangan, individu, ini kita bisa nggak perlu konten. Kita hanya perlu pendekatan personal dan kita coba kasih solusi dari apa yang dia dari masalah dia, itu soft sellingnya kayak gitu. Lalu yang terakhir baru nentuin metode prospectingnya apa aja gitu ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah ini kan kalau nggak ada contoh bingung ya. Ini langsung aja saya jelaskan dengan contoh ya Bapak Ibu sekalian. Semisal nih kita pertama tentuin dulu target pasarnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, semisal kita tentuin tadi ya target pasarnya adalah ibu melahirkan ya Bapak Ibu sekalian. Ibu melahirkan nih kita setelah kita ya kemarin kita udah bahas ya cara menentukan target pasar ya. Misalkan kita udah tentuin ibu melahirkan gitu. Nah, setelah kita tentuin ibu melahirkan, kita tentuin lagi nih. Ini ibu melahirkan ini adanya kita pengennya yang ada di komunitas ataupun personal ataupun individu gitu ya. Kenapa? Karena ini akan menentukan bagaimana metode prospecting yang akan kita gunakan nanti gitu ya. Kalau komunitas tadi ya kita udah bahas kalau personal bisa dipecah lagi personalnya teman dekat atau yang apa ya individu umum gitu ya yang belum kita kenal atau kita nggak kenal dekat. Nah setelah kita tentukan target pasar ibu melahirkan, contohnya misalnya kita targetinnya ke personal gitu ya Bapak Ibu sekalian ke personal ke teman dekat kita yang baru melahirkan gitu ya. Nah, kebutuhan si ibu melahirkan apa sih? Nah, ini umumnya ya. Biasanya ibu melahirkan pengennya semisal contohnya mengembalikan bentuk tubuh ideal kembali ya. Nah, kalau di sini kita berarti udah ketahuan nih produk kita apa nih Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di sini berarti produk yang bisa kita tawarin adalah Trimi bisa jadi gitu ya. Nah, jadi produk yang kita tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sama target pasar kita ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu enterpriser sekalian gitu. Semisal ibu melahirkan, tapi kebutuhan dia ya udah bodo amat dengan bentuk tubuh, tapi dia pengen semisal anaknya eh, ibu melahirkan gitu ya. Misalkan ibu melahirkan ini setelah melahirkan tuh sering sakit segala macam. Nah, ini kita berarti kebutuhan dia adalah meningkatkan imunitas. Nah, kalau meningkat imunitas berarti produknya bukan Trimi ya, tapi semisal Clover Honey ataupun Polenergy dan lain-lain. Jadi kebutuhan customer ini akan menentukan produk apa yang bisa kita tawarkan gitu ya. Oke, kita udah tentuin ibu melahirkan, personal, teman dekat, kebutuhannya dia pengen mengembalikan bentuk tubuh ideal gitu ya. Lalu kita tentukan nih
strategi pemasarannya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, semisal teman dekat kita nih kayaknya orangnya nggak suka nih kalau langsung ditawarin. Oh, berarti kita bisa caranya dengan soft selling. Caranya soft selling gimana? Kita coba apa tadi kalau personal? Biasanya kita bisa coba kasih saran atau solusi langsung ke dia. Misalnya teman Bapak Ibu setelah melahirkan kayak agak stres gitu ya atau agak minder dengan bentuk tubuh gitu ya. Ini kita bisa coba melakukan pendekatan personal, persuasif gitu ya, pelan-pelan. Nah, soft selling-nya kita coba sarankan ya, Bapak Ibu sekalian. Solusinya, jadi jangan langsung produk ya, Bapak Ibu, soft selling ini. Bapak Ibu bisa coba kasih tips-tips, semisal olahraga atau jaga pola makan. Ini Bapak Ibu bisa cari dulu atau tanya ke pakarnya dulu gitu ya. Baru nanti di akhir Bapak Ibu bisa bisa eh, memberikan memperkenalkan produk kita. Semisal gini, oh kalau baru ngelahirin biar bisa bentuk tubuh ideal, biasanya kamu nggak boleh stres gitu ya, karena kalau stres biasanya bawaannya pengen makan dan itu akan malah mempengaruhi bentuk tubuh kita yang akan semakin besar. Atau kamu coba olahraganya saya biasanya lakuinnya kalau sekalian jaga anak di rumah, berarti olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Nah, baru terakhir, nah kalau saya biasanya ngebantunya, saya juga minum nih Trimi, ini produk HDI, saya punya gitu. Itu baru sekalian Bapak Ibu coba kasih hasilnya. Oh, saya setelah minum ini tuh buang air saya jadi lebih lancar. Jadi saya nggak ada lemak yang nyangkut nih atau tersimpan di tubuh saya gitu. Jadi itu terakhir ya Bapak Ibu. Lalu setelah kita menentukan strategi pemasarannya, ya tadi soft selling-nya, itu kita tentuin metode prospecting-nya gitu ya. Metode prospecting-nya gimana sih? Gitu. Semisal metode prospecting-nya ini mata rantai gitu ya. Mata rantai dalam arti berarti kita coba kasih nih testimoni. Tadi kan saya bilang ya di bukan menawarkan, memperkenalkan produk kita, produk Trimi di akhir gitu ya. Saya biasanya pakai Trimi nih. Nah, kita bisa menggunakan metode mata rantai dalam arti kita bisa kasih testimoni orang-orang yang sudah menggunakan Trimi dan berhasil gitu. Jadi ini bisa jadi evidence ya, bisa jadi bukti untuk si target kita, si ibu ya, teman dekat kita yang baru melahirkan tadi. Oh, berarti banyak orang yang sudah berhasil di metode ini. Jadi ini eh, bisa jadi faktor yang membuat dia mau untuk mengkonsumsi produk HDI kita, yaitu Trimi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dia udah konsumsi produk, dia udah cinta nanti sama produknya, baru kita geser lagi ke bisnisnya gitu. Jadi memang harus step by step ya, Bapak Ibu sekalian. Itu harus pelan-pelan banget gitu, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, jadi cara membuat perencanaan prospecting ya. Jadi nggak bisa nih kita prospecting tanpa perencanaan langsung. Ya mungkin bisa aja, tapi hasilnya nggak tahu. Tapi dengan adanya alur seperti ini, Bapak Ibu sekalian, setidaknya prospecting kita ini bisa jadi lebih bisa jadi lebih soft gitu ya, bisa lebih teratur gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian cara melakukan atau merencanakan sebuah prospecting gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan praktekkan di rumah masing-masing gitu ya. Nanti kalau sudah ada yang mau coba gitu hasilnya gimana, ini boleh diupload di grup kita gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, jadi itu aja yang bisa saya paparkan tentang merencanakan prospecting. Ya, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu enterpriser semuanya. Tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita coba bantu terus Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis HDI gitu ya dengan materi-materi yang ada gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi cukup sekian untuk materi merencanakan prospecting hari ini. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Kalau ada kesalahan atau kecepatan saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Enterpriser. Sampai jumpa kembali.